Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ayo Smart Learning. Pada video kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasannya terkait materi vektor untuk tingkatan SMK, SMA, Fisika pastinya. Kita mulai aja di nomor pertama. Kita baca ya, nomor 1. Berikut ini yang termasuk besaran vektor adalah A, B, C. Coba ini ada beberapa poin. Kita bahas dari kata kuncinya, pertanyaannya adalah besaran vektor. Di sini adalah besaran vektor O vektor. Nah, dulu kita pernah bahas yang namanya vektor itu punya ciri dia punya nilai dan juga punya arah. Ada dua ya, vektor punya nilai dan juga punya arah. Coba kita lihat apakah waktu itu punya nilai, punya misal 3 jam, 2 jam itu kan nilai, sedangkan arahnya nggak ada. Nah, jadi setiap ini salah. Kalau pertama yang salah ya berarti yang lain kan salah ya. Saya tuh nggak usah kita lihat lagi, nggak apa-apa. Suhu itu punya nilai ya, misalnya kayak 3 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, berarti dia punya nilai. Kalau arahnya suhu arahnya ke kanan kiri enggak ya, jadi enggak. Secara tidak langsung begini, semua besaran itu pasti punya nilai, tetapi dia belum tentu punya arah. Nah, itu aja yang membedakan. Kemudian untuk yang lain berarti ini bukan ya. Untuk yang ketiga, percepatan dia pasti punya nilai, arahnya percepatan ada, dia punya arah. Kemudian kalau kecepatan dia juga punya arah. Luas itu nggak punya arah. Kemudian yang D, gaya punya arah karena gaya itu berasal dari M kali A, ada kaitannya A di sini. Gayanya kemana? Gayanya ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu juga bisa. Kalau panjang nggak punya arah ya, jadi bukan. Yang E pastinya ini jawabannya. Coba kita lihat. Percepatan gravitasi, kecepatan punya arah, gaya pun punya arah. Jadi jawabannya adalah E. Soal kedua, penulisan vektor posisi yang tepat untuk vektor berikut adalah. Nah, dari gambar ini coba kita lihat, yang harus kita baca adalah ini vektor yang warna merah. Jadi di sini walaupun kita tidak ada angka, itu sudah kita wakilkan sebagai ini, ini sebagai sumbu X, ini sumbu Y-nya ya. 1, 2, 3, 4. Coba kita kayak tarik garis putus-putus kayak gini. Ini ada di titik 4. Kalau yang di sini ada di titik min 1, min 2, min 3. Jadi kita cukup menuliskannya adalah 4i plus dalam kurung min 3j. Jawabannya adalah 4i min 3J. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Dari A bukan, B bukan, C ini positif, D oke, ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini untuk yang apa? Bentar ya. Plus minnya itu sama kayak kita menggunakan vektor XY ya. Kalau ke kanan, X-nya itu positif. Kemudian kalau ke kiri, X-nya itu negatif. Sedangkan ke atas Y-nya itu positif, ke bawah Y-nya itu negatif. Konsepnya sama kok, seperti itu. Soal ketiga, dua gaya yang saling tegak lurus masing-masing 3 dan 4, maka besar arah resultan dari kedua gaya tersebut adalah, nah ini di ABC-nya. Kalau tegak lurus itu kan sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat ya. Ini adalah sudutnya. Kemudian kalau kita mau mencari R resultan, kayak ada rumus kayak gini, X kuadrat plus Y kuadrat kemudian plus 2 cos X Y. Nah, rumusnya itu panjang kayak gini, sedangkan cos 2x 2xy cos alfa. Ini maksudnya. Nah, berhubung di sini adalah cos 90, di mana cos 90 nanti itu adalah 0, jadi yang belakang ini sudah kita tidak usah hitung lagi. Untuk
sudut-sudut kayak 90 derajat tegak lurus itu berarti kita cukup menghitungnya ini aja. Nah, akar dari 3 kuadrat dan juga 4 kuadrat itu 3 kuadrat kan 9, sedangkan 4 kuadrat 16. Nah, menggunakan Pitagoras pun kalian juga udah pada tahu jawabannya pasti adalah 5. Pitagoras 3. Soal keempat, 3 vektor perpindahan dituliskan sebagai berikut. Ini ada 3 gambar resultan 3 vektor perpindahan yang sesuai adalah, jadi kalau yang namanya penjumlahan vektor kayak gini itu cukup diginikan aja. Nah, kita jumlah persatu 8 tambah 6 kurangi 4. 8 tambah 6 itu kan berapa? 14 ya. 14 kurangi 4, jadi jawabannya 10. Kemudian yang sini, yang vektor J, kita juga lihat min 2 tambah 5 itu kan 3. 3 kurangi 6 adalah min 3. Ini min 3, berarti ini yang J, ini yang X. I, ini yang J. Kalau bentuk IJ ini sama aja dengan sumbu X, ini sumbu Y gitu. Jadi pada sumbu X, nanti coba kita lihat di setiap pada sumbu X ini yang A, yang B, yang C sampai yang D sampai E itu harus mengacu pada angka 10. Coba kita lihat yang A mengacu pada angka 3, berarti salah ya. Ini bukan. Kemudian yang B mengacu angka 10, betul, tapi bentar, cari yang angka 10 lagi. Oke, berarti antara B atau cari yang D. Oke, ini jelas bukan. Yang C jelas bukan karena 7. E juga jelas bukan karena 7. Maaf, C-nya itu adalah min 7 ya kalau kita bacanya. Pertimbangan ada di B sama D. B sama D ini kita lihat untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya cari yang min 3, berarti arahnya bukan ke atas tapi ke bawah. Otomatis yang benar adalah yang D, ini B salah. Oke, gitu. Untuk nomor terakhir, nomor 5, perhatikan gambar vektor di samping. Jika satu kotak bisa mewakili 10 Newton, nilai resultan kedua vektor atau kedua gaya tersebut sebesar berapa? Nah, coba kita lihat yang gambarnya merah, warna merah ini kita anggap sebagai vektor A, ini vektor B. Kita belajar coba membuat nama vektor ya. Kita tarik garis lurus, berarti di sini sama di sini. Oke, coba kita lihat, kasih angka 1, 2, 3, 4 semuanya aja ya. 5, 6, 7, 8. Yang Y 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang vektor A, vektor A-nya itu berarti kita menuliskannya adalah 4I ditambah 4J. Kalau yang vektor B, maaf penulisan vektor tuh kayak gini ya. Nah, vektor B ada garis atasnya. Vektor B itu berarti 8 ya, karena dia jatuhnya di sumbu X-nya adalah di angka 8. Nah, di sini adalah 8I plus berapa jatuh di sumbu Y-nya? 5J. Semuanya positif karena mengarahnya ke kanan dan juga ke atas. Kita jumlahkan 4 sama 8 itu 12. Kemudian ini nggak usah ada kayak gini, nggak apa-apa. 5 sama 4 itu 9. Nah, coba kita cari resultannya. Karena ini bentuknya penjumlahannya dua vektor yang kayak gini, kita bisa menggunakan akar langsung. 12 kuadrat tambah 9 kuadrat tanpa ada embel-embel kos ya belakangnya, memang caranya seperti itu. 12 kuadrat itu 144. Kemudian kalau 9 kuadrat adalah 81. Jadi ini berapa? 4 sama 1 5. Ini akar, kemudian 4 sama 8 itu 2, 1, 2. Jadi akar 225 adalah 15. Nah, sekarang di sini ada yang namanya jawaban kok 15, adanya 150 mendekati
Ya, pasti nih jawabannya karena kita lihat di soal, di sini ada kata satu kotak bisa mewakili 10 Newton. Nah, berarti tepat ya, jawabannya adalah 150 Newton, yaitu E. Kemudian itu selesai pembahasan untuk kelima soal ini. Untuk waktu ini, ada kata-kata gini, belajar akan lebih menarik jika kita tahu arah tujuan yang kita impikan. Carilah itu, maka kau akan menyukainya. Oke, sukses buat kalian. Jangan lupa subscribe video ini biar nanti ada video-video berikutnya yang akan bisa kalian gunakan untuk belajar berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.